Tapi emang kalau di Bible ya, saya mau tanya misalnya nih, di Trinitas di mananya? Kalau di Trinitas sendiri itu, Di Bible itu ada. sebenarnya Trinitas itu kan cuma istilah sama seperti kita tauhid. Tapi kalau tauhid itu kan mengesahkan Allah. Dan ayat-ayat mengesahkan Allah, cakupan daripada Quran itu memang tauhid. Rasulullah mengajarkan tauhid satu Tuhan. Nah, bedanya dengan mereka, Trinitas itu adalah konsep dogma. Jadi dogma itu tidak bisa dirubah. Mau sebenar apapun pikiran kita ini, insting kita untuk menggali sebuah data, itu kelempar semua. Karena dogma yang harus lebih utama. Oh, jadi dalil pun kalah sama dogma? Iya. Makanya tadi aku bilang, ketika saya mengatakan Yesus harus dikenal sebagai rasul, menurut siapa? Menurut Yesus. Dalilnya ada. Dunia harus tahu bahwa aku selalu mengasihi Tuhan. Dan aku senantiasa melaksanakan segala perintah yang diperintahkan Tuhan kepada aku. Yohanes 14 nomor 31. Berarti Yesus kan seorang Muslim yang berserah diri selalu kepada Tuhan. Dalilnya ada. Berarti sama konsepnya kayak Islam berarti? Islam dong. Ibrani 5 nomor 7. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya, Dia diselamatkan dari kematian. Berarti nggak disalib kan? Benar berarti Al-Quran. An-Nisa ayat 157. Itu dari Bible? Ibrani 5 nomor 7 Bible. Tadi gimana ngomongnya dia? Sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya Yesus, doanya dikabulkan. Berarti dia nggak? Iya dong, berarti dia selamat. Menarik nih, ini mind blowing nih. Nah, makanya pendeta-pendeta itu mohon maaf nih, pendeta yang nyimak nantinya. Saudara-saudara nggak berani diskusi langsung dengan kita yang maju, itu kroco. Karena kita tahu Bible. Kita tahu, kita paham, kita belajar Bible. Musuh terberat Kristen itu adalah Bible. Nih misalnya ada yang nonton nih sekarang nih, kemudian punya bantahan gitu ya. Biasanya Bang Zuma tuh live setiap hari apa? Jam berapa? Jadi biar sekalian aja kalau mau gitu di sana. Hampir 24 jam sih. 24 jam? Iya. Oh, jadi memang terbuka aja gini kalau terbuka, mau. kapan aja pendeta mau datang silakan yuk kita diskusi. Tapi dengan satu syarat, jangan pancing kami karena Al-Qur'an menarasikan illal ladzina zalamu minhum. Sampaikan Al-Qur'an itu dengan hikmat kepada ahli kitab. Ya. Kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Berarti ada kaidah dalam Islam, ada koridor. Kita lembut pada mereka yang baik. Ya. Tapi kita keras kepada mereka yang menghujat. Oh, kebanyakan yang ngomong yang ngajakin ini lebih ke menghujat. Ya, lebih banyak yang menghujat. Kan ada juga yang misalnya oke lah berbeda keyakinan kemudian tapi dia ingin bertanya gitu kan, pengen tahu, siapa tahu hidayah. Itu bisa juga kan? Justru kita hampir setiap malam itu kita buka diri, yuk bertanya tentang Quran. Bertanya tentang Islam. Silakan sampai puas. Saya terkadang dengan pendeta ya ini guyon, tapi saya katakan silakan Anda bertanya 1000 pertanyaan tentang Islam. Ya. Saya siap. Saya cukup satu pertanyaan aja. Puasin aja dulu Anda bertanya. Satu pertanyaan terakhir kabur. Biasanya apa sih? Pertanyaannya, Yesus Kristen. Tolong sebutkan data dari dalam kitabmu. Adanya benang merah antara Kristen dengan Yesus. Memang Yesus. Tak ada. Kristen itu lahir adanya tahun berapa? Kalau Kristen itu menurut pengakuan mereka, mereka mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Yesus. Ya. Pengakuan mereka ya. Tapi Bible mengatakan bukan. Kristen itu pengikut Paulus. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya mereka tinggal di Turki, Antioquia. Murid-murid Paulus disebut Kristen. Jadi bukan Yesus justru? Bukan. Wow. Bisa Paulus ini siapa? Orang yang mengangkat dirinya sebagai rasul. Mengaku bertemu dengan Yesus. Nah ini yang membuat kemudian mimbar gereja itu goyang. Ketika kita membahas ini. Kenapa goyang? Karena di dalam Bible Bang, Dinda, Yesus itu berpesan sebelum dia terangkat ke langit kepada muridnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Jangan kau percaya kepada dia. Dia ngomong begitu? Iya. Di dalam
Lukas 21 nomor 8. Nah, silakan dicek para pendeta. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Setelah Yesus terangkat, di dalam Kisah Para Rasul 11, ya, Kisah Para Rasul 11 nomor 1, di situ dikatakan bahwasanya malaikat berkata, kalian yang melihat Yesus terangkat ke langit, akan datang untuk yang kedua kalinya, sama seperti engkau melihat dia terangkat. Berarti terangkat kan dengan jasadnya kan? Ya. Datang kedua kalinya dengan jasadnya dong. Kan harus sama. Ya. Untuk yang kedua kalinya. Faktanya setelah Yesus terangkat ke langit, muncul penyesat-penyesat kemudian. Suara tok. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaannya, dari mana penulis Bible tahu kalau ini adalah Yesus? Sementara Yesus berpesan, Matius 24, nomor 22, 21, 22, 23. Di Matius 7, Matius 24, nomor 15 sampai nomor 23. Apa kata Yesus di sana? Katanya? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Mu di situ adalah Bani Israel. Kan muridnya tuh. Ya. Yesus berpesan kepada muridnya, hati-hati akan datang serigala nyamar domba. Dari buahnya, dari ajarannya kau kenal mereka. Yang pertama memanggil aku Tuhan. Ya. Bernubuat pakai namaku. Mengusir setan pakai namaku. Bermujizat pakai namaku juga. Hati-hati. Pada saat itulah saya akan berterus terang kepada mereka nih. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sungguh aku tidak mengenal kalian. Begitu ngomongnya? Yes. Kalau saya dengar dari ungkapan Bang Zuma, itu kayak Muslim konsepnya. Nah, makanya saya berani. Justru berbeda dengan yang dianut oleh teman-teman saudara kita ya. Benar sekali. Jadi konsep di situ juga disebutkan bahwa memang Yesus Nabi Isa itu naik. Kenapa nggak diyakini seperti itu sih sama penganutnya sekarang? Ya itu tadi. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Inna kaida syaitan. Itu. Jadi pengaruh setan itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Tapi ada nggak di teman-teman kita di keyakinan sebelah itu yang mengimani kitabnya tapi nggak mengimani Paulus? Mungkin nggak? Ada. Apa tuh? Nah, justru karena ketimpangan itu muncul, membuka tabir bahwasanya ya ini kebenaran Al-Quran surah Al-Maidah ayat 14 bahwa orang-orang yang mengaku sebagai Nasrani, pada diri mereka aku tanamkan rasa kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Itu kata Quran. Sampai pada hari ini kan, kita belum pernah melihat ada Katolik dengan sekte-sekte lain satu gereja kan. Iya ya, beda-beda gerejanya mereka ya. Itu dia. Jadi Al-Quran dalam hal ini, mukjizatnya salah satunya adalah membongkar ya, tipikal orang-orang kafir. Dari mana Rasulullah tahu? Dari mana? Dari mana? Kalau bukan dari Allah yang maha mengetahui. Makanya mereka bertanya tentang Quran, mereka kena sentil. Mereka bertanya tentang Bible, mereka kena tunjang. Serba salah.